Pria ini sengaja menyamar sebagai pilot, ia sedang mengobrol dengan pramugari. Setelah mencuri kartu pekerjanya, ia buru-buru menggesek kartu. Kemudian mengembalikan kartu itu ke lokasi semula, dia membobol bagian dalam. Dia segera berganti pakaian, menyamar sebagai penjaga. Setelah mendapatkan dokumen kamuflase, dia keluar untuk berkumpul dengan teman-temannya. Penjaga keamanan memeriksa dokumen itu, dia tidak melihat sesuatu yang aneh, jadi dia biar mereka masuk. Kaki tangannya memasuki bandara dengan lancar, mereka masuk ke gudang bandara. Tujuan mereka adalah mencuri $600 juta dari brankas. Mereka mengambil bor listrik agar mengebor lubang di brankas, lalu memakai kacamata ilmiah. Masukkan kamera mini ke dalam, periksa bagian dalam brankas. Setelah menemukan kabelnya, masukkan pipa besi ke dalam lubang yang sudah dibor, lepaskan dengan hati-hati area sistem alarm. Menurut aturan kabel merah dulu, kabel biru nanti, mereka bisa dengan mudah memotong kabelnya. Kemudian mereka perlahan menggunakan kata sandi, menggunakan stetoskop, mendengarkan dengan cermat gerakan di dalam. Mereka berhasil memecahkan kata sandi, membuka brankas. Pria itu segera mengeluarkan uang kertas dan menguji kecepatan kipas di sebelahnya. Melalui perhitungan, setiap detik mereka dapat menarik $1 juta. Dalam waktu 11 menit mereka paksa mentransfer $600 juta itu ke tempat lain. Semua orang menggunakan kecepatan super cepat untuk mengeluarkan semua uang di brankas, pada akhirnya membuang uang kepada pria ini. Dia memasukkan uang itu ke saluran ventilasi, menggunakan penyedot debu untuk menyedot uang itu. Kedua belah pihak memanfaatkan setiap menit dan detik untuk mentransfer uang, tapi tiba-tiba harus terhenti. Keduanya mengira saluran ventilasi diblokir, tiba-tiba dia mendapat pesan untuk memblokir pipa ini. Dia membukanya, uang kertas jatuh keluar. Begitu saja, dalam 20 detik, $20 juta jatuh padanya. Karena untuk menghindari kecurigaan dari orang lain, dia tidak berani menjatuhkan uang tunai terlalu banyak, langsung menghentikan saluran pipa. Mereka baru saja akan bertanya kepada rekan lain, tetapi sekarang uang terus dipindah ke sana. Dua orang tidak berpikir apa-apa, melanjutkan pengiriman. Setelah selesai, mereka langsung meninggalkan, kali ini FBI tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam. Pria ini menggunakan dua kabel besi untuk membuka borgol, lalu kabur. Kaki tangannya menyamar sebagai tunawisma, menggunakan troli untuk mentransfer $20 juta ke tempat lain di depan FBI. Dua orang berhasil kabur kemudian membagi uangnya. Cara terbaik untuk melarikan diri selalu merupakan cara paling sederhana. Seorang pria bersembunyi di toilet, mencukur, menyisir rambut. Dia mengganti pakaian penjaga penjara dalam toilet. Menyamar sebagai sipir, lalu dengan tenang keluar. Dalam perjalanan pergi, dia bertemu banyak penjaga penjara, tapi karena dia terlalu percaya diri. Perilaku kepergiannya bukanlah hal yang aneh, sipir melewatinya tanpa curiga. Dia buru-buru berlangkah ke pintu utama, mengambil kartu pintu terlarang yang telah dia siapkan sebelumnya. Berhasil menggesek kartu tersebut, penjaga di luar merasa agak aneh. Hal ini bikinnya takut, tetapi sipir melihat bahwa dia bisa membuka pintu dan tidak bertanya apa-apa. Ia berhasil lolos, lalu dia membeli baju kerja seharga $9.000 di pinggir jalan. Menyamar menjadi satpam, saat itu dia melihat sebuah mobil mewah lewat. Dia segera berlari ke sana, berpura-pura membantunya memarkir mobil. Pria itu segera memberikan dompet dan kunci mobilnya. Ternyata tujuannya adalah mobil ini, dia buru-buru meninggalkan. Tidak lama kemudian, dia menyamar sebagai pembersih dan masuk ke bank. Ketika tidak siapapun di sana, dia mengeluarkan seutas benang baja dan memotong kunci dengan kecepatan kilat. Kemudian masukkan lamaran kerja palsu ke dalam pipa. Dia memegang tas yang telah disiapkan sebelumnya dan memasuki lift. Menggunakan kecepatan yang sangat cepat untuk membuka pakaian staf kebersihan untuk memperlihatkan setelan elegan di dalamnya. Dia dengan tenang berjalan ke bank, lalu bertemu resepsionis. Dia berbohong bahwa hari ini adalah hari pertamanya bekerja, resepsionis tidak menerima pemberitahuan kedatangan baru. Ia bilang dengan hari udah siapkan lamarannya, resepsionis agak curiga. Ia segera memeriksa, lalu menemukan resume pria itu. Dia pikir itu nyata. Keduanya mengobrol dengan gembira, menggunakan kesempatan itu dia mencuri kartu pria resepsionis. Kemudian dia menggunakan kartu pegawainya, membuka pintu besar, dan dengan mudah masuk ke internal bank. Dia bergegas ke pintu depan lemari besi,
dengan cepat memecahkan kata sandinya. Berhasil membuka pintu, di dalamnya berisi uang tunai ratusan juta dolar. Dia asyik banget, jadi dia membuka tas dan memasukkan uang ke dalamnya. Setelah mencuri 5 juta dolar, dia tidak bisa memasukkan lagi, jadi dia menutup tasnya dan meninggalkan. Dia memegang tas yang lalu dengan tenang meninggalkan bank.